Alun Samaha, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang bisa mempertemukan kita lagi di minggu yang ketiga di bulan Februari tahun 2022 ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius pasalnya yang pertama ayat 3-5. Sebelumnya kita berdoa. Bapa kekal di surga, Bapa yang selalu mengasihi kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan, bahkan nikmat yang masih Engkau beri dalam kehidupan kami. Sekalipun kami harus beribadah lewat video ini Tuhan, kami percaya tidak mengurangi kerinduan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami semua Tuhan, dan layakkan kami untuk ada di sekitar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 2 Timotius 1 ayat 3-5. Demikian firman Tuhan dengan judul ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air mata-Mu yang Kau curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan iman-Mu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Berbahagialah kita yang tidak hanya membaca dan mendengar firman Tuhan, tetapi juga yang melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Timotius kita kenal adalah anak muda yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia kemudian menjadi bagian dari pelayanan Paulus, dan dia menjadi orang kepercayaan Paulus dalam melayani jemaat-jemaat. Kita melihat bagaimana Timotius ini memiliki iman yang teguh dan kokoh, karena dia tidak gentar ketika dia melihat Paulus melayani dengan berbagai macam tantangan, pergumulan, bahkan harus dipenjara. Tetapi dia tidak mundur. Dia tetap menyerahkan kehidupan masa mudanya buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang menarik dari bacaan kita hari ini adalah ketika Paulus menekankan tentang bagaimana pengaruh dan peranan dari Lois, nenek Timotius, dan Eunike, mamanya Timotius, adalah orang-orang yang sangat penting dalam kehidupan Timotius untuk dia mampu ada dalam tahap iman yang luar biasa itu. Paulus menekankan bahwa sesungguhnya Timotius menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa itu tidak hanya karena dirinya sendiri, tetapi dia bertumbuh besar dari pengalaman, dari pengaruh, dari pengajaran dan didikan orang tua, omanya, yang membuat Timotius mengalami sendiri imannya kepada Kristus. Karena itu di berbagai tantangan pelayanan, di tugas dan tanggung jawab yang besar yang Paulus embankan kepadanya, Timotius sekalipun dia muda, dia tetap memperlihatkan bahwa dia sanggup untuk mengatasinya. Itu karena dia diperkuat dan dikokohkan oleh didikan dan pengajaran dari keluarganya. Ini mau membuktikan kepada kita Bapak Ibu Saudara bahwa keluarga, persekutuan yang terkecil dalam kehidupan kita adalah merupakan titik tolak bertumbuhnya iman
seseorang. Karena itu harus menjadi sesuatu yang sangat penting bahwa di dalam sebuah keluarga kita harus ingat bahwa di sanalah seseorang, siapapun dia, bertumbuh dan berkembang menjadi orang yang beriman. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tidak heran kalau di dalam sebuah keluarga, jika di dalamnya pengetahuan, pendidikan tentang agama, tentang kerohanian adalah juga merupakan awal langkah seseorang atau seorang anak untuk melihat dan menyaksikan kebenaran-kebenaran yang ditanamkan, yang diucapkan, yang dikatakan oleh orang tua yang merupakan peneladanan penting, orang yang diteladani, orang yang dilihat, orang yang disaksikan dari anak-anak kita. Karena itu setiap kita harus merasa bahwa apa yang kita lakukan di hadapan anak-anak itu pasti menjadi sesuatu yang akan membentuk dia untuk bertumbuh. Kalau kita melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, pastinya anak ini akan bertumbuh besar, mengingat, mengalami, dan menyatakannya sebagai sesuatu yang benar untuk dia lakukan dan laksanakan di masa depannya. Karena itu sangat berhati-hatilah kita sebagai orang tua untuk mengatakan sesuatu, mengucapkan sesuatu, memperlihatkan cara hidup kita. Karena di sanalah anak-anak kita akan melihat, menyaksikan, bertumbuh, berkembang, dan kemudian menentukan di mana mereka harus berdiri. Seperti apa mereka harus mengatasi masalah-masalah mereka kemudian. Dan karena itu, untuk menjadikan anak-anak kita kuat, anak-anak kita teguh, karena pastinya kita merindukan anak-anak kita tetap di dalam Tuhan. Ketika mereka dewasa, ketika mereka memilih calon pasangan mereka, kita pasti merindukan mereka memiliki masa depan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena kita tahu bahwa di dalam Tuhan pasti mereka akan menerima kasih karunia, kebahagiaan, sukacita. Dan karena itu kita tidak hanya berdoa, tetapi kita juga harus tetap selalu menasihati, mengingatkan. Bahkan yang paling penting adalah meneladankan kebaikan, kebenaran dalam kehidupan kita. Karena apalah artinya kata-kata kita, ceramah kita, nasihat kita, jikalau ternyata mereka melihat dengan mata mereka bahwa sesungguhnya kita tidak pernah melakukannya. Kita menjadi seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang hanya membebankan firman kepada anak-anak kita dengan segala macam keharusan yang dilakukan, tetapi kita menolak untuk melakukannya. Kita sendiri menghindari segala ketentuan-ketentuannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sangat penting bagaimana dalam sebuah hubungan keluarga, suami istri, orang tua dan anak tetap ada dalam persekutuan dengan Kristus. Karena dengan demikian anak-anak kita akan bertumbuh, akan menjadi anak-anak yang kuat. Dunia masa depan mereka adalah dunia yang semakin keras, semakin penuh dengan tantangan dan pergumulan. Hari-hari ini saja, ketika kita masih ada bersama dengan mereka, seakan-akan pergumulan mereka tidak mampu kita untuk memahaminya. Apalagi mereka yang akan hidup ke depan
di masa-masa globalisasi yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Dan kita harus tetap terus kuat untuk tetap mendoakan mereka, mengajak dan mengajar mereka untuk selalu membaca firman Tuhan, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memperlihatkan dan meneladankan hal-hal yang baik ketika kita menghadapi masalah dan persoalan. Ketika kita menghadapi orang lain, marilah kita memberikan teladan sebaik-baiknya, karena itulah pegangan mereka ke depan. Kita rindu anak-anak kita menjadi anak-anak yang tidak hanya pintar dalam ilmu pengetahuan, tetapi mereka juga kuat, teguh dalam iman dan kepercayaan mereka kepada Kristus Yesus. Karena itu, sebagai orang tua, marilah kita berperan sebagai orang tua yang takut akan Tuhan, yang meneladankan yang baik, yang mengajarkan hal-hal yang benar. Maka kita yakin dan percaya bahwa di setiap doa kita akan melihat kenyataannya hadir di tengah-tengah kehidupan anak-anak kita ke depan. Semoga kehidupan kita di tengah-tengah masalah dan pergumulan saat-saat ini tidak akan juga menurunkan kekuatan kita untuk tetap terus mensupport anak-anak kita dengan berdoa, dengan mengajaknya untuk mengenal dan lebih dekat dengan Tuhan. Semoga kita diberkati Tuhan. Amin.